Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sayun Nabili, biasa dipanggil Nabil, dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Syamsul Arifin, dan juga teman-teman saya sekalian semuanya. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu adalah sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat. Masuknya Al-Quran ke dunia barat berawal dari melemahnya Andalusia dan penaklukan Toledo pada tahun 1085 yang mendorong penerjemahan teks Arab, termasuk Al-Quran, dengan tujuan membantah Islam. Karya-karya polemis seperti Risalah Al-Kindi dan Kritik John dari Damaskus memperkuat citra negatif Islam di Eropa. Meski perang salib menambah ketegangan, minat ilmiah terhadap bahasa Arab meningkat, ditandai oleh terjemahan pertama Al-Quran oleh Robert Ketton. Tokoh seperti Raymond Lull dan Ricardo da Monteagudo juga berperan dalam perkembangan studi Islam. Keputusan Dewan Wina pada tahun 1311 yang mewajibkan pengarahan bahasa Oriental menjadi langkah penting bagi studi Arab. Nah, seiring waktu, orientasi penerjemahan berubah dari polemis menjadi lebih ilmiah, membuka jalan bagi kajian Al-Quran yang lebih objektif di negara-negara barat. Selanjutnya yaitu dinamika perkembangan terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Dinamika penerjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris dimulai pada abad ke-17 ketika sarjana barat mulai mempelajari teks-teks Arab Al-Quran. Meskipun masih bernuansa polemis, Alexandrus menerbitkan terjemahan Inggris pertama pada tahun 1649, namun hanya menyalin versi Perancis dan syarat prasangka. Pada abad ke-18, pengaruh kolonialisme, kajian orientalisme, dan era pencerahan mendorong bertambahnya terjemahan, termasuk karya Georg Sale pada tahun 1734 yang populer tetapi juga penuh bias serta diduga bersumber dari terjemahan Latin Maret. Abad ke-19 melahirkan terjemahan baru seperti karya John Rodwell dan Palmer, namun tetap mengandung banyak tuduhan dan kesalahan. Pada masa ini, edisi ilmiah seperti karya Gustav Lugel turut membantu standar studi Al-Quran di Barat. Meskipun abad ke-20 hingga sekarang, lahir banyak terjemahan yang lebih akademis dan objektif, baik dari orientalis seperti Richard Bell dan A.J. Arbery, maupun dari sarjana muslim sendiri. Perkembangan Islamic Studies di universitas-universitas barat semakin memperkuat pendekatan ilmiah, sehingga terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris berkembang pesat dan mencapai puluhan karya. Nah, dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di barat. Apa nih dampaknya? Yaitu pada masa awal ke-12 sampai 17 Masehi, penerjemahan Al-Quran di barat cenderung negatif karena para orientalis seperti Robert of Gatton dan Ludovico Maraci menerjemahkan dengan bias teologis, sehingga Islam dipandang sesat dan keras. Nah, memasuki abad ke-18 hingga 19 terjadi penggeseran ke arah pendekatan yang lebih ilmiah melalui tokoh seperti Georg Sale dan Adrinaus Relandus yang mulai menjelaskan Islam berdasarkan sumber tafsir Muslim. Pada abad ke-20 hingga sekarang, penerjemahan Al-Quran semakin objektif dan menjadi sarana dialog antar agama. Banyak penerjemahan Al-Quran semakin objektif dan menjadi sarana dialog antar agama. Banyak penerjemahan modern menggunakan rujukan Islam secara langsung, sehingga citra Islam di Barat berubah menjadi lebih rasional, humanis, dan dihargai kedalaman spiritualnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya, jika ada kebenaran itu murni bantuan dari Maha yang membantu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.